Putra Siregar saat ini itu sedang dijebak. Saya rasa Putra Siregar di sini sudah cukup bijaksana dan mengetahui, dan ini adalah satu hal yang kalau dituduh dijebak, sangat mungkin. Apakah dia nanti akan lebaran di tahanan Bareskrim? Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Banyak netizen yang berasumsi, menduga jika Putra Siregar saat ini itu sedang dijebak berkaitan dengan kasus pemukulan yang melibatkan dirinya, Rico Valentino, dan satu orang putra atau pejabat yang ada di Indonesia. Dan apakah betul itu memang terjadi? Kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya ini, dan kalau kalian siap, saya akan langsung bukakan kartunya. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, nggak harus artis atau seperti seorang pemilik PS Store ini, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Tapi yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kebencian, iri, dengki. Tentu saja ini adalah satu hal yang harus dihadapi untuk seseorang yang sesukses Putra Siregar. Umurnya belum 30 tahun. Tapi ini studio saya ini dekat sama Condet. Dan saya dulu tiap kali pulang itu melewati toko-toko PS Store yang banyak sekali di jalan itu tadi. Dan itu hanya di Condet saja. Di daerah lain itu ada di seluruh Indonesia, tersebar banyak, belum di Batam. Sehingga kalau boleh saya bilang di sini, semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin keras angin bertiup. Dan saya rasa Putra Siregar di sini sudah cukup bijaksana dan mengetahui. Dan ini adalah satu hal yang kalau dituduh dijebak, sangat mungkin. Tapi apakah mungkin jebakan itu terjadi semudah itu? Dan kira-kira siapa yang akan menjebaknya? Yang pertama, orang ini menduga-duga karena baru saja kemarin ini ada sebuah, jadi kayak perseteruan bisnis antara Putra Siregar dan Juragan 99. Dan memang akhirnya sempat ada laporan polisi yang dilayangkan dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat di sini, sepertinya nggak ada hubungannya dengan hal itu tadi. Jadi ini tidak berhubungan. Dan kalau ada kartu Ace of Cups, saya pikir sih ini satu hal yang sepertinya hubungan mereka pun harusnya sekarang sudah mulai membaik ya. Sehingga kalau saya kira di sini tidak berhubungan dengan kasus yang kemarin ada itu tadi. Nah, jika tidak berhubungan, dengan apa lagi yang ada kemungkinannya? Ada tuduhan karena Putra Siregar ini dekat dengan Tofu, dekat dengan Torik dan Fuji. Sehingga diduga jika ini mungkin saja melakukan hal ini karena hal itu tadi. Nah, saya di sini mencoba untuk mengulik apa yang netizen ini tuduhkan. Saya tidak berusaha untuk menggiring opini, dan saya ingin melihat bahwa memang kalau saya pikir jika di sini masih merasa nggak rela antara Torik dan Fuji, ini kan tercermin dari ceritanya dia di podcast Close the Door. Tapi kalau sampai ini arahnya ke situ, saya pikir sih enggak juga ya. Ini adalah satu hal yang kalau menjebak itu kayaknya orang-orang di Indonesia ini terlalu sering nonton film konspirasi dan mereka selalu menganggap dan mengkaitkan hal-hal ini tadi. Tapi kalau dari kartu saya, ada memang perasaan kepada Torik dan Fuji iri mungkin ya. Tapi kalau seandainya sampai ke arah sana kayaknya nggak seram itu deh. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan dilihat dari beberapa sumber, kalau saya lihat di sini sih terlalu jauh kalau kita harus mengkaitkan konspirasi ini kepada orang-orang yang saat ini terlibat secara langsung. Karena Putra Siregar dan Chika ini nggak berteman. Walaupun Chika di sini sempat memfollow Putra Siregar sendiri, tapi Putra Siregar tidak memfollow back Chika. Sehingga kalau kita bilang ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beberapa pihak, mereka berdua ini memang nggak memiliki hubungan pertemanan selain ya kenal saja. Nah, yang punya hubungan itu
Rico Valentino dan Cika sendiri. Nah, artinya di sini kalau menurut saya lebih ke ya hubungan di antara mereka berdua ya dibandingkan dengan si Putra Siregar ini tadi. Dan kalau dilihat bahwa ini melibatkan seseorang yang high profile di sini, kalau menurut saya ini terlalu konspiratif kalau dianggap ini adalah sebuah jebakan. Sehingga kalau saya pikir nggak ada jebakan di sini. Ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan terjadi dan ya akhirnya ini sesuatu yang kalau menurut saya sih menimbulkan trauma ya, dan kayaknya Putra Siregar juga pasti akan sedikit trauma dan mungkin akan nggak datang ke tempat yang seperti itu lagi menurut saya di sini. Jadi ada ketakutan, dan kalau saya kira di sini Putra Siregar yang berusaha melerai malah harus akhirnya ikutan untuk ditahan di sini. Ini adalah satu hal yang sangat disayangkan juga, dan kalau ternyata ada asumsi mengarah ke kejebakan, kayaknya sih enggak. Dan jika seperti itu, artinya di sini apa yang terjadi itu sesimpel bahwa ini apa saja di tempat yang salah, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kalau itu terjadi, ini adalah satu posisi yang memang sulit untuk bisa dihindari. Dan Putra Siregar saya yakin juga pasti tidak menyangka hal ini akan jadi serumit dan sebesar ini. Ini saya yakin terjadi. Dan ini saya yakin karena mereka ini sempat umroh. Dan terus kemudian setelah umroh, mereka mendatangi kepolisian, tapi ternyata mereka langsung diproses. Jadi kalau menurut saya ini terjadi sebuah kesalahpahaman. Mereka tidak mengira, mereka menganggap mungkin ini ya bar brawl lah ya. Di tempat seperti itu orang mengkonsumsi alkohol, terus orang berantem itu kayak sesuatu yang mungkin saja terjadi hampir setiap hari berulang kali. Dan mereka mungkin tidak menyangka ini akhirnya membuat mereka harus berurusan dengan hukum dan harus ditahan seperti sekarang ini. Sehingga kalau menurut saya di sini ini satu hal yang tidak diperkirakan tapi ini terjadi. Dan yang membuat saya lebih yakin adalah Putra Siregar di sini ternyata seseorang yang taat hukum dan dia itu mendatangi, bukan dijemput atau ditangkap. Dia mendatangi, diajukan pertanyaan, dinaikkan statusnya, dan terus kemudian dia ditahan. Jadi kalau dilihat dari sini, sepertinya nggak dijebak karena dia datang ke sini. Dan ini satu hal yang mungkin ya sama kayak tadi, nggak nyangka dan akhirnya terjadi. Walaupun pertanyaan dari saya sebenarnya lebih ke mengapa ya kok harus ditahan. Karena kalau menurut saya biasanya kalau itu ditahan, mereka tuh ditakutkan satu melarikan diri, kedua itu menghilangkan barang bukti, atau ketiga itu mengulangi perbuatannya lagi. Kalau seandainya melarikan diri, kayaknya Putra Siregar ini punya ratusan toko dan juga bisnis yang dia nggak akan mungkin lari gitu loh. Kedua, kalaupun dia mengulangi perbuatannya, saat dia datang terus tahu orang ini siapa, saya pikir akan gendeng kalau akan melakukan lagi perbuatan itu tadi terhadap si orang yang diduga dipukul ini tadi. Dan kalaupun ternyata dia mau menghilangkan barang bukti, ya saya pikir sih barang buktinya apa ya? CCTV kan ada, bahkan tersebar sekarang ini. Maka sebenarnya jadi satu pertanyaan bagi saya, dan harapan saya juga saya bisa menemukan penjelasan ini, mengapa Putra Siregar ini harus ditahan seperti itu. Tapi semoga nanti kita akan dapat jawaban karena apapun itu. Yuk kita percaya kepada kepolisian yang akan bekerja keras untuk menunjukkan keadilan dan juga menegakkan keadilan itu tadi, dan semoga ini bisa berlangsung cepat. Dan akan sangat-sangat sayang jika ternyata ini harus terjadi ke orang yang ya kita tahu Putra Siregar ini adalah seseorang yang baik hati. Nah, apakah dia nanti akan lebaran di tahanan Bareskrim? Akankah dia tidak bisa merasakan ketupat, merayakan lebaran bersama keluarga dan teman-teman dekatnya? Kita akan coba lihat di konten berikutnya. Jangan kemana-mana dan yuk kita langsung nyambung. Check it out. Sampai jumpa, terima kasih dan salam.